Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, kamu benar-benar kembali dengan cepat kali ini, Sister Junior, sepertinya perjalananmu pasti cukup lancar. Setelah Bai Guoer muncul di depan gerbang batu biru di tengah gunung, suara laki-laki yang riuh terdengar dari sisi lain, diikuti oleh gerbang yang terbuka dengan sendirinya setelah kilatan cahaya biru. Seorang cendekiawan berjubah kuning yang sangat tampan yang berusia sekitar 30 tahun kemudian keluar dari dalam, itu tidak lain adalah Hai Yuetian, yang telah dikirim oleh Han Li ke kota Deep Heaven 200 tahun yang lalu. Setelah berlalunya 200 tahun, Hai Yuetian tampaknya menjadi lebih tampan. Dia sekarang adalah seorang kultivator formasi inti juga, dan tubuh fisiknya juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bai Guoer awalnya goyah sesaat saat melihat Hai Yuetian sebelum sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. "Kapan kamu kembali, kakak senior?" "Hehe, saya baru saja menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada saya oleh kota Deep Heaven, dan saya hampir kehilangan nyawa saya di sana. Tetapi saya mendapat istirahat setengah tahun untuk usaha saya, jadi saya kembali untuk melihat apakah guru telah keluar dari pengasingan." Hai Yuetian menjawab sambil tersenyum. "Apakah kamu berhasil bertemu guru?" tanya Bai Guoer. "Tidak, tapi aku berhasil mendapatkan beberapa vial pil dari Nas Chen Sol kedua guru. Jika semuanya berjalan lancar, aku juga akan mulai mencoba terobosan ke tahap formasi midcore dalam beberapa tahun ke depan." Kalau dipikir-pikir, itu sangat memalukan bahwa basis kultivasi saya lebih rendah dari milik Anda, meskipun saya seharusnya menjadi kakak seniormu, Hai Yuetian terkekeh. "Hehe, pasti kamu bercanda, kakak senior, kamu mengejar jalur kultivasi simultan, jadi kekuatan keseluruhanmu yang sebenarnya jauh lebih unggul dariku. Selain itu, guru juga mengejar kultivasi simultan, jadi kemungkinan besar kamu akan jadilah orang yang benar-benar mewarisi ajaran guru. Aku harusnya yang iri padamu. Bahkan jika kita hanya berbicara dalam hal kekuatan sihir, tingkat perkembanganku tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior Qilingzi. Dia sudah mencapai puncak tahap formasi inti hanya dalam 200 tahun dan akan bersiap untuk mewujudkan jiwa yang baru lahir segera." Bai Guoer tertawa kecil. "Jadi apa? Tidak peduli seberapa kuatnya kita, aku hanya sebagai prajurit pemurnian tubuh biasa di Deep Heaven, dan aku bahkan tidak berani memberitahu orang lain siapa tuanku." Junior Qilingzi juga berada di perahu yang sama. "Setiap kali kita kembali mengunjungi guru dari kota Deep Heaven, kita harus menyelinap seperti sepasang pencuri, sedangkan Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda dari kota Deep Heaven sebagai murid guru." Hai Yuetian mendesah iri. "Saya hanya dapat tampil di depan umum sebagai murid guru karena saya harus secara teratur mengunjungi kota Deep Heaven, untuk menjalankan tugas untuk guru. Sedangkan Anda dan kakak senior Qilingzi dikirim untuk pelatihan, jadi situasi kita sepenuhnya berbeda." Berbicara tentang kakak senior Qilingzi, bakat kultivasinya dan seni kultivasi yang dia warisi telah menerima pujian yang cemerlang dari guru, jadi mungkin dia akan melangkah lebih jauh dari kita dalam hal kultivasi, kata Bai Guoer. "Itu pasti. Kalau dipikir-pikir, guru telah mengasingkan diri sejak dia kembali ke umat manusia bersamamu seabad yang lalu, meninggalkan Nas Chen Sol keduanya dan senior Ice Phoenix untuk mengajar kita dalam kultivasi. Aku ingin tahu bagaimana guru kultivasi apa sudah berkembang." Hai Yuetian khawatir. "Yakinlah, kakak senior, guru menghabiskan 100 tahun menjelajahi wilayah manusia dan wilayah iblis untuk mencari seseorang. Tetapi setelah gagal dalam pencariannya, dia memutuskan untuk sementara menyerah dan mengasingkan diri untuk mencoba membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah. Jika saya tidak salah, dia kemungkinan besar tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia mencapai tahap integrasi tubuh tengah," jawab Bai Guoer dengan meyakinkan. Bahkan dengan kekuatan guru yang luar biasa,
tentunya dibutuhkan setidaknya 1000 tahun kultivasi yang sulit untuk mencapai tahap integrasi tubuh bagian tengah. Apakah dia berencana untuk mengasingkan diri selama 1000 tahun? Hai Yue Tian berseru. Aku tidak tahu tentang bagaimana senior tahap integrasi tubuh lainnya berkultivasi, tetapi tuan kita pernah bisa menandingi kultivator integrasi tubuh akhir dalam pertempuran pada tahap integrasi tubuh awal. Jadi kekuatannya pasti tidak kalah dengan itu, dari seorang kultivator integrasi tubuh tengah, dan saya yakin dia memiliki beberapa metode untuk meningkatkan laju perkembangannya. Saya pikir dia pasti akan muncul dari pengasingan sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, kata Bai Guo'er percaya diri. Itu benar. Guru pasti telah membuat keputusan untuk mencoba dan maju ke tahap integrasi tubuh tengah secepat mungkin justru karena kesengsaraan yang akan segera terjadi, jawab Hai Yue Tian. Baik dia dan Bai Guo'er sangat yakin bahwa Han Li akan dapat mencapai tahap integrasi tubuh tengah, dan tidak heran jika memang demikian. Selama tahun-tahun terakhir ini, Han Li tidak hanya memberi mereka banyak seni kultivasi yang kuat. Setiap kali mereka menghadapi kemacetan dalam kultivasi, dia juga dapat membantu mereka menerobos kemacetan ini dengan mudah melalui tidak lebih dari beberapa nasihat atau kata-kata. Beberapa botol pil berharga. Ini adalah alasan utama mengapa dapat maju begitu cepat dalam kultivasi, dan karena ini, mereka tidak hanya mengembangkan rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada tuannya, mereka juga mengembangkan kesan bahwa tuannya adalah seorang sosok yang tak terduga, hampir maha kuasa. Setelah itu, Hai Yue Tian dan Bai Guo'er mengobrol lebih lama sebelum pergi dari gua dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Adapun Bai Guo'er, dia masuk melalui gerbang biru dan berjalan menuju halaman belakang gua tempat tinggal melalui koridor. Setelah melewati beberapa lapisan pembatasan, dia tiba di padang rumput besar dengan awan putih melayang di atas langit biru, dan ki spiritual yang melimpah di daerah sekitarnya. Di tengah padang rumput ada dua gunung kecil, masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Salah satunya berwarna hitam pekat, sedangkan yang lainnya berwarna hijau seperti batu giok. Di antara dua gunung ini ada paviliun batu giok putih dengan 3 tingkat, dan diselimuti penghalang cahaya 5 warna yang padat. Dunia kecil yang mandiri telah terwujud di balik gua, dan tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Saat ini ada sosok humanoid yang duduk di masing-masing dari dua gunung kecil, salah satunya adalah sosok berkulit hijau setinggi sekitar 20 kaki dengan cahaya ungu di sekitar tubuhnya, sementara yang lain adalah sosok emas berkilauan yang diselimuti ki warna hitam. Dari jauh, kedua sosok ini tampak memiliki fitur wajah yang sangat mirip dengan Han Li, dan mata mereka berdua tertutup rapat. Saat Bai Guo'er melangkah ke padang rumput, Han Li, emas perlahan membuka matanya sebelum mengalihkan pandangannya ke arahnya. Salam, Tuan, saya telah membawa kembali barang yang Anda minta, Bai Guo'er segera berkata saat dia memberi hormat, lalu membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak kayu ungu, yang dia tawarkan kepada Han Li, dengan kedua tangan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Guo'er. Sekarang, biarkan aku melihat apakah item ini benar-benar terbukti berguna bagiku, kata sosok emas itu dengan senyum ramah, dan suaranya juga identik dengan Han Li. Sosok emas itu kemudian melambaikan tangan ke arah Bai Guo'er, dan kotak kayu ungu itu segera terbang ke arahnya sebelum ditarik ke genggamannya. Dia menyapu kotak kayu itu dengan tangannya, dan tutupnya segera dibuka, memperlihatkan beberapa inti iblis hitam seukuran telur di dalam kotak itu. Inti iblis mengeluarkan bau menjijikkan yang aneh yang sangat menyengat dan memuakkan. Namun, sosok emas itu sangat senang melihat inti iblis ini, dan dia mengangguk sambil menutup kotak itu lagi sebelum tersenyum saat dia menoleh ke Bai Guo'er. Bagus, Guo'er, ini sempurna untukku, aku akhirnya mengumpulkan semua bahan yang aku butuhkan. Mulai sekarang,
Aku akan menarik Naschen Soul keduaku dan mengaktifkan formasi di sini untuk menutup tempat ini sepenuhnya dari dunia luar. Jangan ganggu saya kecuali hidup Anda dalam bahaya atau kesengsaraan jahat menyerang lebih awal dari yang diharapkan. 1 atau 2 abad ke depan akan menjadi titik paling kritis dari kultivasi saya, dan membutuhkan perhatian sepenuh hati saya. Saya sudah memberikan peri Phoenix semua pil dan batu roh yang Anda dan kakak senior Anda perlukan untuk kultivasi Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa pergi menemuinya. Hehe, ekspresi Bai Guo'er berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berseru, apa? Anda akan memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Berapa lama Anda akan mengasingkan diri, Tuan? Itu sulit dikatakan. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan keluar dari pengasingan dalam beberapa dekade. Kalau tidak, itu bisa memakan waktu 300 tahun, jawab sosok emas itu ragu-ragu. Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, Tuan. Bai Guo'er cukup enggan untuk berpisah dengan Han Li begitu lama, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran tentang hal seperti ini, jadi dia hanya bisa mengulurkan busur perpisahan yang dalam. Haha, semoga aku bisa segera bertemu denganmu lagi, Guo'er. Kata-kata ini diucapkan oleh seseorang dari dalam paviliun batu giok putih bukan oleh sosok emas. Setelah itu, 2 sosok humanoid yang duduk di 2 gunung bangkit dan membuat segel tangan secara bersamaan, di mana mereka menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, formasi cahaya besar muncul di bawah masing-masing gunung kecil, lalu dengan cepat menyebar ke segala arah. Beberapa saat kemudian, seluruh padang rumput telah diliputi oleh formasi cahaya, dan lingkaran cahaya spiritual 5 warna menyapu seluruh area sekitarnya. Semuanya mulai berputar dan melengkung, dan pada akhirnya, cahaya memudar menjadi lautan kabut 5 warna yang menyelimuti semuanya. Bai Guo'er sudah mundur dari padang rumput, dan dia menatap lautan kabut dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas sebelum pergi. Sementara itu, Han Li duduk di kasur kuning di lantai pertama paviliun batu giok putih di dalam lautan kabut 5 warna. Ada kuali emas raksasa yang tingginya sekitar 10 kaki dan memiliki radius beberapa puluh kaki melayang di depannya. Dia menilai kuali melalui mata menyipit, dan ada api perak yang menyala di sekitar kuali, sementara aroma yang kuat dan aneh perlahan keluar darinya. Ada sejenis cairan misterius yang menggelegak di dalam kuali raksasa. Tidak hanya cairan itu berwarna sangat cerah, cairan itu juga bergolak tanpa henti. Aroma aneh ini terutama yang pedas, bercampur dengan aroma harum yang memabukkan. Tiba-tiba, Han Li membalik tangan, dan kotak kayu ungu yang dibawa oleh Bai Guo'er muncul di tangannya. Cahaya biru menyala, dan tutup kotak terbang dengan sendirinya untuk mengungkapkan inti iblis berwarna hijau tua. Dengan racun dari inti iblis dari Glacial Devilish Spider ini, aku seharusnya bisa menguasai tahap akhir tubuh racun segudang kekacauan. Jika aku bisa menggabungkan ini dengan 12 transformasi kebangkitanku, tubuhku hampir tidak bisa dihancurkan, dari roh-roh sejati yang legendaris, Han Li bergumam dengan bersemangat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan inti iblis di dalam kotak kayu semuanya terbang keluar sebelum jatuh ke dalam kuali raksasa. Kemudian dengan cepat larut dan menjadi bagian dari cairan misterius ini. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan api perak di bawah naik untuk menyelimuti hampir seluruh kuali raksasa. Cairan di dalam kuali segera mulai menggelembung dan mengaduk lebih keras, dan ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menilai kuali, tetapi ada tatapan yang sangat serius di matanya. Resep untuk kuali cairan ini, yang telah dimurnikan dari lebih dari 100 jenis zat yang sangat beracun, adalah sesuatu yang dia dapatkan dari metode penyempurnaan tubuh yang menyertai Heaven Mage Bell yang dia peroleh selama konvensi pertukaran alam hitam. Jika Han Li ingin mengembangkan teknik penyempurnaan roh tahap kedua,
maka dia harus meningkatkan konstitusi fisiknya, jadi dia secara alami sangat tertarik dengan semua metode penyempurnaan tubuh. Heavenmade Bell sebagian besar tidak berguna baginya, tetapi metode penyempurnaan tubuh yang menyertainya cukup luar biasa. Sebanyak itu telah terlihat olehnya dengan melihat prajurit penyempurnaan tubuh yang telah membunyikan bel selama demonstrasi di konvensi pertukaran. Ini adalah alasan utama mengapa dia memutuskan untuk menukar Heavenmade Bell itu. Dia tidak segera mempelajari metode penyempurnaan benda asing ini selama konvensi harta karun segudang, tetapi dia telah mempelajarinya dengan sangat rinci selama perjalanannya ke seluruh wilayah manusia dan wilayah iblis sesudahnya, dan dia tertegun dan gembira dengan apa yang dia miliki. Tubuh racun segudang caotik ini adalah metode penyempurnaan tubuh yang jauh melebihi harapannya. Itu dibagi menjadi 7 tahap, dan naik setiap tahap memungkinkan seseorang untuk meningkatkan tubuh fisik secara drastis. Setelah menguasai ketujuh tahap, bahkan manusia fana akan memiliki tubuh yang sekuat kultivator setan tingkat tinggi, dan juga akan kebal terhadap semua racun. Satu-satunya masalah adalah untuk mengolah metode penyempurnaan tubuh ini, seseorang harus mandi di kolam racun yang dibuat khusus. Saat seseorang naik ke atas tahapan, toksisitas racun yang digunakan harus menjadi semakin kuat. Tentu saja, ini adalah upaya yang sangat berbahaya, dan menurut informasi yang terlampir dalam seni kultivasi, sebagian besar orang yang mencoba mengolahnya telah binasa. Selain itu, seni kultivasi telah ditemukan oleh makhluk asing dengan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia. Dengan demikian, jika manusia normal mencoba dan menggunakan seni kultivasi ini, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat rendah. Pria yang telah memukul Heavenmade Bell selama konvensi pertukaran sudah menjadi bakat luar biasa dalam hal penyempurnaan tubuh, tetapi bahkan dia hanya berhasil menguasai 2 tahap pertama dan tidak berani maju lebih jauh dari itu. Tentu saja, semua ini bukan masalah bagi Han Li. Konstitusi dan ketahanan fisiknya telah mencapai titik yang hanya bisa diimpikan oleh manusia normal, jadi tidak ada banyak bahaya yang terlibat dalam menumbuhkan tubuh racun segudang kekacauan ini untuknya. Selain itu, dia sudah mulai menggunakan kristal Moon Liquid yang dia terima dari Kai Liu Ying. Sesekali, dia akan mengolesi cairan itu ke seluruh tubuhnya, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menyerapnya untuk lebih meningkatkan tubuh fisiknya. Dengan demikian, kemungkinan dia terkena serangan balik dari menumbuhkan tubuh racun segudang caotik hampir dapat diabaikan. Selain itu, dia telah meminum secangkir kecil Red Silk Immortal Wine sekali setiap beberapa hari selama beberapa tahun terakhir ini, dan dia sangat terkejut dan gembira, anggur ini juga mampu meningkatkan konstitusi fisiknya. Namun, efek peningkatannya berbeda dari Chaotic Myriad Poison Body dan Crystal Moon Liquid. Sebaliknya, efeknya sangat kecil, tetapi dapat terus meningkatkan kondisi fisiknya dalam jangka waktu yang lama. Jika dia tidak minum anggur untuk waktu yang lama, efeknya hampir tidak terlihat, tetapi jika dia bertahan, maka dia akan mendapat manfaat yang sangat besar dalam jangka panjang. Dengan demikian, Han Li secara alami menjadi lebih percaya diri dalam peluangnya untuk mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Begitu dia kembali dari perjalanannya, dia segera mulai mencari semua jenis benda dan zat beracun. Beberapa tahap pertama dari Chaotic Myriad Poison Body cukup mudah untuk dikultivasikan, dan bahan beracun biasa sudah cukup. Namun, bahan beracun yang diperlukan untuk 3 tahap terakhir sangat sulit ditemukan di wilayah manusia, jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Kinsuer. Setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun, dia akhirnya mengembangkan Chaotic Myriad Poison Body ke tahap ke-6, dan pada hari ini, dia telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk mengolah tahap ke-7 atau terakhir. Bahan terakhir, yang merupakan inti iblis dari Glacial Devilish Spider, sangat langka bahkan dalam ras iblis, dan butuh beberapa dekade bagi Kinsuer untuk menemukannya.
Tentu saja, Han Li juga terus mengembangkan provenance True Devil Arts dan kekuatan sihirnya selama beberapa tahun terakhir ini. Melalui beberapa percobaan, dia menemukan bahwa cairan hijau di dalam botol kecil misterius itu efektif pada corrosive poison weed, dan dia telah berhasil menumbuhkan beberapa benih dari obat roh yang dia bawa kembali dari Vast Glacial Realm. Dengan bahan-bahan itu, ia mampu memurnikan beberapa jenis pil yang bahkan dapat meningkatkan kekuatan sihir para kultivator integrasi tubuh. Han Li telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan resep dan bahan untuk pil ini, dan jika salah satu dari pil ini akan dibawa ke dunia luar, kultivator integrasi tubuh yang tak terhitung jumlahnya akan berperang melawannya. Lagi pula, hanya ada sedikit jenis pil dalam ras manusia dan iblis yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seorang kultivator integrasi tubuh, dan jumlah produksi pil ini benar-benar menyedihkan. Bahkan jika beberapa kultivator integrasi tubuh memiliki pil semacam itu, akan menyimpan pil itu ketika mencoba terobosan karena terlalu berharga untuk dikonsumsi secara normal. Namun, dengan botol kecil misteriusnya, Han Li dapat meminum salah satu pil ini setiap beberapa hari. Jika kultivator integrasi tubuh lainnya mengetahui jadwal konsumsi pilnya yang keterlaluan, kemungkinan besar mereka akan mati karena iri hati. Dengan demikian, Han Li mampu meningkatkan kekuatan sihirnya dengan kecepatan hingga 8 kali lebih cepat dari kultivator integrasi tubuh normal. Akibatnya, dia telah membuat peningkatan drastis setelah hanya 200 tahun berkultivasi. Jika dia bisa menguasai tahap akhir dari Chaotic Myriad Poison Body, dia yakin bahwa dia akan dapat maju ke tahap integrasi tubuh tengah setelah sekitar 100 tahun lebih berkultivasi. Dengan tubuh fisik dan indera spiritualnya yang sangat kuat, serta persediaan pil yang hampir tak ada habisnya, peluangnya untuk menembus kemacetan ini relatif tinggi, meskipun hal itu hampir tidak dapat diatasi oleh banyak rekannya. Tiba-tiba, cahaya biru menyala dari tubuh Han Li, dan dia perlahan naik ke udara, masih dalam posisi duduk dengan kaki bersilang. Dia melayang di udara sampai dia tiba tepat di atas kuali raksasa, setelah itu semua pakaiannya dilucuti di tengah kilatan cahaya biru, dan dia terjun langsung ke kuali di bawah. Cairan beracun berwarna-warni yang hidup segera membanjiri seluruh tubuhnya kecuali kepalanya, dan tangisan terdengar dari api perak di luar kuali. Beberapa Fire Ravens perak terbentuk di dalam api, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki, dan mengepakkan sayapnya saat terbang di sekitar kuali sambil menyemburkan aliran api perak yang konstan dari paruhnya. Cairan di dalam kuali segera mulai memanas secara dramatis, dan awan kabut beracun 5 warna meresap ke seluruh ruangan. Serangkaian letupan yang kadang-kadang terdengar dari dalamnya. Waktu perlahan berlalu, dan pembatasan di sekitar lokasi yang dikultivasikan Han Li tetap tidak terganggu. Tempat ini benar-benar sunyi dan sepi, selain dari saat ketiga murid Han Li datang untuk memeriksa larangan. Beberapa tahun kemudian, Qi Lingzi berhasil memanifestasikan Nas Chen Sol dan menjadi penjaga tingkat tinggi di kota Deep Heaven. Setelah beberapa dekade kultivasi yang sulit, Bai Guoer juga akhirnya mencapai tahap formasi inti akhir. Namun, untuk menemukan katalis yang memungkinkannya mewujudkan Nas Chen Sol, dia memulai perjalanan sendirian melalui wilayah manusia setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Li di depan lautan kabut 5 warna. Adapun Hai Yue Tian, dia juga telah mencapai tahap formasi inti tengah, dan setelah kepergian Bai Guoer, dia menjadi murid yang paling sering mengunjungi tempat Han Li berkultivasi. Jadi, 120 tahun berlalu. Pada hari ini, Hai Yue Tian terbang di udara dengan sampan tembus cahaya beberapa puluh kilometer jauhnya dari gua tempat tinggal Han Li. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera membuat segel tangan untuk menghentikan kano secara tiba-tiba. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dengan bingung, dan disambut oleh pemandangan tiang angin 5 warna. Pilar angin tingginya sekitar 10.000 kaki,
dan ada busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip di sekitarnya sementara semburan gemuruh terdengar tanpa henti. Pilar angin terletak tepat di atas tempat tinggal Gua Hanli, dan setelah menemukan ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Hai Yuetian saat dia bergumam, mungkinkah guru akan membuat terobosan? Fenomena di kejauhan bertahan hampir setengah hari sebelum akhirnya menghilang, dan semuanya kembali normal. Hai Yuetian segera memacu sampannya untuk terbang menuju gua tempat tinggal Hanli setelah melihat ini, dan tidak lama setelah itu, dia tiba di depan gerbang batu biru sebelum turun dengan cepat. Hai Yuetian buru-buru melangkah ke aula di dalam gua, dan disambut oleh pemandangan seorang pria dan wanita yang duduk berhadapan satu sama lain. Kegembiraan di wajahnya segera menjadi lebih jelas saat dia berseru, "Tuan, Anda benar-benar keluar dari pengasingan. Apakah Anda yang memicu fenomena itu juga? Selamat atas terobosan Anda." Pria itu secara alami tidak lain adalah Hanli, yang baru saja keluar dari pengasingan, dan wanita di sampingnya adalah Ice Phoenix yang juga telah berkultivasi selama bertahun-tahun di dalam gua. Lama tidak bertemu, Yuetian, fenomena itu memang dipicu oleh terobosanku ke tahap integrasi tubuh tengah. Syukurlah, Peri Phoenix hadir untuk mengaktifkan pembatasan tempat tinggal gua, yang sangat membatasi fenomena yang diciptakan oleh masuknya ki asal dunia. Kalau tidak, kita bisa menarik banyak perhatian, jawab Hanli sambil tersenyum.